Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi basis Grubner pada penyelesaian integer, programming, dan penerapan pada Python. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Habibatun Nurwahyu Zainuri. Adapun eh, 4 di antaranya teman saya. Yang pertama yaitu Amira Adelia Putri, yang kedua Doa Olisma, yang ketiga Zuruf Hikmatul Zahro, dan yang terakhir Yunia Rizky. Baik saja, langsung kita mulai pada slide pertama yaitu pendahuluan. Next. Jadi, saya akan menjelaskan slide yang pertama, pendahuluan. Misalkan kita punya suatu ring atau gelanggang polinomial yaitu R, di mana R tersebut merupakan himpunan semua polinomial dengan koefisien rasional. Lalu diberikan sistem persamaan linier yang tertera pada slide tersebut. Sistem persamaan linier biasa dengan n sebagai baris dan m sebagai variabel. Tetapi variabel uj itu hanya boleh bernilai bilangan bulat tak negatif. Kemudian untuk setiap aij adalah koefisien atau elemen dari matriks A dan bi adalah sisi kanan atau disebut dengan elemen faktor B. Tujuan dari masalah integer programming ini adalah mencari solusi untuk solusi vektor U, U1 sampai dengan UM yang memenuhi sistem tersebut. Untuk memodelkan secara aljabar, digunakan suatu homomorfisme dari gelanggang polinomial dengan memetakan setiap YJ menjadi monomial yang mengandung eksponen dari setiap AIJ. Pemetaan variabel solusi YJ ke monomial ke dalam variabel XI dengan eksponen yang sesuai dengan entry pada kolom ke J di matriks ke A. Setiap variabel YJ diubah menjadi satu monomial dari X1 sampai Xn yang menyimpan variabel tersebut ke dalam sistem. Untuk memodelkan secara aljabar, solusi tersebut, solusi U1 sampai UM itu ada dan jika hanya ada dan jika ada jika dan hanya jika monomial yang terbentuk dari koefisien B, X1 BIJ, X2 B2J sampai Xn BNJ terdapat di dalam homomorfisme tersebut. Slide Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang ring polinomial. Ring polinomial adalah himpunan semua polinomial yang memiliki koefisien dari suatu ring komutatif. Jadi secara sederhana, kita bisa melakukan penjumlahan dan perkalian terhadap polinomial. Contoh yang pertama yaitu penjumlahan. Misalkan px sama dengan 2x kuadrat plus 2 dan hx sama dengan 2x plus 2. Maka hasil penjumlahannya adalah px plus hx sama dengan 2x kuadrat plus 2 ditambah 2x plus 2 sama dengan 2x kuadrat plus 2x plus 4. Yang contoh kedua adalah perkalian. Perkalian ini menggunakan polinomial dalam Z3 X yaitu bilangan bulat modulo 3. Misalkan Px sama dengan 2x kuadrat plus 2 dan Hx sama dengan 2x plus 2. Maka Px kali Hx sama dengan 2x kuadrat plus 2 dikalikan dengan 2x plus 2. Di mana 2x kali 2, x-nya keluar, x pangkat 2 plus 1. 2 kali 2, ditambah 2 dikali 2, x-nya keluar, x-nya dipangkatkan 2 dan ditambah 2x. 2 kali 2 dikali x plus 2 kali 2 sama dengan 1x pangkat 3 plus 1x plus 1 modulo 3. Sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat plus x plus 2. Kemudian
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Doa Isma. Selanjutnya yakni mengenai basis Grobner. Basis Grobner adalah himpunan pembangkit G sama dengan G1 sampai dengan GT anggota I, yang setiap leading term polinomial F anggota I habis dibagi oleh leading term salah satu GI anggota G. Yang artinya, himpunan ini memiliki sifat bahwa setiap leading term dari polinomial F yang berada di dalam ideal I habis dibagi oleh leading term dari salah satu elemen GI di dalam G. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan operasi dalam ideal I seperti mencari solusi sistem persamaan. Dalam integer programming, sistem bilangan bulat direpresentasikan sebagai monomial dalam gelanggang polinomial. Selanjutnya, yakni mengenai formula masalah integer programming yang negatif. Integer programming negatif atau disingkat IP non negatif, IP merupakan bentuk optimasi diskrit di mana variabel keputusan harus berupa bilangan bulat. Tujuannya yakni untuk mencari solusi bilangan bulat dari sistem persamaan linier yang meminimalkan fungsi biaya. Adapun bentuk umum dari masalah integer programming dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana AIJ-nya adalah matriks koefisien, B1 sampai Bn sama dengan faktor konstanta, dan sigma 1 sampai sigma n-nya adalah vektor solusi dari sistem. Eh, Dalam konteks integer programming, fungsi ini ingin meminimalkan suatu biaya yang disebut dengan fungsi biaya yang dapat dituliskan dengan formula yang tertulis pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira Adelia. Selanjutnya yaitu transformasi sistem linier ke ideal polinomial. Tujuan dari transformasi sistem adalah mengubah sistem linier integer menjadi bentuk polinomial untuk analisis aljabar. Kemudian langkah transformasinya, setiap persamaan linier diubah menjadi persamaan yang memuat hasil kali pangkat dari variabel xi, yang eksponennya tergantung pada variabel integer sigma j. Hasil transformasinya bisa dituliskan sebagaimana yang tertera pada slide. Transformasi ini kemudian diikuti oleh definisi pemetaan polinomial yang tertera pada slide, yang artinya setiap variabel yj dipetakan ke sebuah hasil kali berpangkat dari x1 hingga xn, di mana pangkatnya diambil dari kolom ke J pada matriks koefisien sistem awal. Hasil dari transformasi adalah sistem integer berubah menjadi ideal polinomial dengan solusinya dicari menggunakan basis Grubner. Selanjutnya, pada bagian ini akan diselesaikan sistem persamaan linear integer dengan pendekatan aljabar menggunakan metode lemma 2.6. Lemma ini menyatakan jika semua koefisien dalam sistem persamaan linear adalah bilangan tidak negatif, maka sistem tersebut memiliki solusi bilangan bulat negatif jika dan hanya jika hasil kali berpangkat di ruas kanan dapat diperoleh dari pemetaan polinomial terhadap hasil kali berpangkat K dalam variabel Y1 hingga Ym. Berikut ini adalah contoh untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan bilangan bulat dengan negatif. Untuk persamaan yang pertama yaitu 3 sigma 1 ditambah 2 sigma 2 ditambah sigma 3 sama dengan 10. Untuk persamaan yang kedua yaitu 4 sigma 1 ditambah 3 sigma 2 ditambah sigma 3 sama dengan 12. Kemudian untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah representasi polinomialnya. Pada langkah ini, yaitu dengan cara mentransformasikan sistem persamaan awal ke bentuk polinomial berpangkat, yaitu x1 pangkat 3 sigma 1 ditambah 2 sigma 2 ditambah sigma 3 dikali x2 pangkat 4 sigma 1 ditambah 3 sigma 2 ditambah sigma 3 sama dengan x1 pangkat 10 dikali x2 pangkat 12. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zuruful.
Selanjutnya, yakni sebelumnya telah dijelaskan terkait integer programming dan basis Grubner yang sudah diberi contoh juga dan bagaimana langkah-langkah awalnya. Dan setelah pemetaan didapatkan bahwa terdapat Y1, Y2, dan Y3. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah ideal dan basis Grubner. Tujuannya adalah mm, mewakili semua ideal, dilakukan ideal adalah mewakili semua solusi yang mungkin, semua solusi yang mungkin dari sistem persamaan dengan menganalisis ideal. Kita bisa menemukan solusi yang sama dan didapatkan setelah eh, K yakni hasil dari Y1, Y2, dan Y3 didapatkan basis Grubner 4 dengan menambah satu variabel yakni F4 dengan hasil F1 yakni X1 X2 min Y3 F2 sama dengan X1 Y2 min Y pangkat 3 F3 X2 Y pangkat 2 Y3 pangkat 2 min Y2 dan F4 yakni Y1 min Y2 Y3. Selanjutnya yakni langkah reduksi dan solusi. Reduksi sendiri adalah proses penyederhanaan polinomial dengan mengurangi suku-sukunya menggunakan basis Grubner. Awalnya kan didapat variabel-variabel tadi, dan selanjutnya adalah kita reduksi. Karena tidak ada leading term dalam G untuk I 1, 2, 3 sampai 4 yang membagi suku Y pangkat 2, Y2 pangkat 2, Y3 pangkat 6, maka Y2 pangkat 2, Y3 pangkat 6 adalah sisa pembagian H dari K Y1 sampai Y3. Dengan demikian diperoleh solusi dari sistem integer programming dan non-negatif berdasarkan reduksi X pangkat B. Terdapat basis Grubner menggunakan algoritma pembagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, Rizky. Baik, terima kasih sebelumnya. Kemudian kita akan belajar mengenai kami akan mempresentasikan mengenai implementasi Python dalam menyelesaikan masalah integer programming non negatif. Nah, jadi algoritma penyelesaian masalah integer programming non negatif ini tidak hanya diselesaikan dengan cara manual saja, melainkan dapat diselesaikan menggunakan Python. Eh, untuk library yang digunakan yaitu SIMPy, yang basisnya adalah matematik. Nah, keunggulan dari implementasi Python untuk menyelesaikan integer programming ini adalah eh, dengan menggunakan Python kita bisa menyelesaikan masalah integer programming yang skalanya besar. Jadi karena integer programming itu perhitungannya susah, maka eh, dengan dalam masalah integer programming yang besar, maka kita perlu yang namanya software. Itu yang kita gunakan adalah Python. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu untuk yang pertama kita definisikan terlebih dahulu sistem persamaan linear, yaitu dengan eh, notasi A besar kali sigma sama dengan B, di mana A besar ini adalah matriks koefisien, kemudian eh, dengan variabel sigma, kemudian sama dengan B, yang B ini adalah konstanta. Nah, kemudian untuk langkah 2, kita deklarasikan variabel menggunakan SIMPy, yaitu XI untuk ruas kiri, dan YJ untuk solusi variabel sigma. Kemudian untuk langkah 3, kita akan bangun ideal polinomial K, yaitu anggotanya adalah Fj yang merupakan Yj dikurangi dengan monomial atau power product. Nah, kemudian eh, K ideal K ini berisi F1, F2 sampai Fn.
Kemudian untuk langkah 4, kita bentuk target monomial, yaitu target monomial ini adalah dalam bentuk XI pangkat BI yang merupakan ruas kanan ya, dengan B merupakan ruas kanan atau konstanta. Next. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 5, kita harus mengatur urutan variabel. Di mana untuk masalah integer programming menggunakan metode minimasi biaya, maka kita perlu mengatur urutan variabelnya, yaitu dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap biaya. Misalnya yaitu dengan variabel sistem X itu harus lebih besar daripada Y. Dan untuk variabel Y disusun berdasarkan biaya terkecil ke terbesar. Jadi biaya terkecil itu diprioritaskan dibanding dengan biaya terbesar. Kemudian untuk langkah 6, kita akan menghitung basis Grobner menggunakan order yang telah kita peroleh tadi di langkah 5. Kemudian untuk langkah 7, kita akan mereduksi target. Nah, mereduksi target yang XI pangkat BI tadi terhadap basis Grobner. Nah, kemudian untuk langkah 8, kita akan interpretasikan solusi. Nah, jika reduksinya menghasilkan sisa, maka sisanya ini berupa Y1 pangkat sigma 1, Y1 pangkat A1, kemudian Y2 pangkat A2. Yang mana solusinya adalah A1, A2 atau pangkatnya ini. Kemudian kita verifikasi nilai sigmanya ini yang berupa A1, A2 ke dalam sistem kembali. Apakah sama dengan B. Kemudian kita menghitung biaya totalnya. Nah, next. Nah, berikut adalah penjelasan tentang coding, yaitu menyelesaikan integer programming menggunakan Python. Nah, pertama-tama kita import dari library SIMPy, kita import simbol, kemudian Grobner, kemudian ada mul ini adalah representasi perkalian, kemudian ada LT, ini adalah fungsi leading term. Nah, yang pertama kita definisikan fungsi solve min cost IP. ABC ini adalah fungsi utama untuk menyelesaikan masalah integer programming dan mencatat langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita definisikan variabel dengan kode ini X sama dengan simbol, kemudian Y sama dengan simbol, dan seterusnya. Kemudian kita bangun IDLK dengan menggunakan fungsi steps.append, kemudian K, kemudian kita melakukan perulangan. Kemudian kita menentukan target polinomialnya dengan fungsi ini, get, dan steps, dan seterusnya. Next. Nah, kemudian kita akan mengurutkan Y berdasarkan fungsi biaya yang tadi, yaitu jika semakin kecil biaya, maka semakin kecil itu kita prioritaskan dibandingkan yang besar. Dengan kode Y order sama dengan tabel YJ, for, dan seterusnya. Setelah kita dapat aturan pengurutannya, maka dengan urutan itu kita akan menghitung basis Grobnernya, yaitu dengan fungsi Grobner ini. G sama dengan Grobner K, ideal K, dengan urutan yang tadi, kemudian stepnya ini. Setelah kita dapatkan basis Grobnernya, maka kita akan lakukan reduksi. Nah, reduksi ini kita akan reduksi target monomial yang XI pangkat B itu terhadap basis Grobner yang telah kita peroleh.
Ini adalah fungsinya reduce with step. Ini merupakan algoritma untuk mencari reduksi dengan mencatat langkah-langkahnya. Next. Oke. Setelah kita melakukan proses reduksi, maka kita bisa tahu programnya akan otomatis. Jika ada sisa, maka integer programming ini memiliki solusi. Jika tidak ada sisa, maka tidak ada solusi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita verifikasi dan hitung biaya. Nah, dari sisa reduksi tadi, kita bisa kita nyatakan dalam kode ini, yaitu Y pangkat dengan bentuk hasil reduksi tadi. Jika Y pangkat sigma 1, kemudian Y pangkat sigma 2, maka yang kita ambil solusinya adalah yang pangkatnya sigma itu. Kemudian kita definisikan fungsi plot iterable. Ini adalah fungsi untuk menghitung hasil kali semua elemen dalam iterable. Next. Nah, kemudian yang tadi adalah proses menghitung menyelesaikan integer programming dari awal membangun sistem sampai menyelesaikannya dan mendapatkan solusi minimal biaya. Maka ini adalah kita akan membuat CLI interface. Jadi kita membuat interface-nya di mana pada awal nanti kita akan membangun suatu sistem dengan input jumlah persamaannya berapa, kemudian jumlah variabelnya berapa, kemudian matriks konstantanya berapa, kemudian vektor B ini, kemudian masukkan vektor C. Ini adalah C untuk fungsi biaya. Nah, kemudian setelah semua selesai, kita perintahkan programnya dengan solution step solve min cost IP dengan memanggil fungsi tadi. Next. Nah, jadi output untuk program ini adalah untuk yang pertama kita akan diminta untuk menginput jumlah persamaan dari sebarang persamaan. Misal jumlahnya ada 2 sesuai soal yang tadi. Kemudian jumlah variabelnya ada 3. Jadi kan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan matriks A. Nah, ini adalah koefisien dari sistem tadi. Kemudian kita masukkan vektor B, konstantanya yaitu 10 dan 12. Kemudian kita masukkan vektor biaya atau koefisiennya fungsi biaya, yaitu 531. Nah, kemudian kita enter, akan muncul hasil, yaitu solusi minimum biaya adalah sigma 190, sigma 2, 2, kemudian sigma 3, 6. Dengan total biaya 12. Next. Nah, pada program ini tidak hanya menampilkan hasilnya saja, tetapi juga detail langkahnya. Jadi, kodenya didesain untuk mencatat langkah-langkahnya. Itu seperti tadi, langkah 1 adalah kita membangun sistem persamaan dari inputan tadi. Kemudian langkah 2, kita definisikan variabel. Kemudian langkah 3, kita membentuk ideal K. Next. Kemudian langkah 4 kita menentukan target monomialnya, yaitu ruas kanan. Nah, selanjutnya kita hitung basis grupnya dengan urutan cost compatible atau urutan yang memperhatikan biaya. Jadi, urutkan terlebih dahulu X variabel sistem, kemudian Y-nya itu berdasarkan biaya. Yaitu di sini X1, X2, Y3, Y2, Y1. Dan diperoleh basis grupnya adalah G1 sampai G7.
Nah, setelah mendapatkan basis Grosvenor-nya, kita lakukan proses reduksi target, yaitu target monomial direduksi terhadap basis Grosvenor. Ini adalah prosesnya. Next. Ya, untuk proses reduksi ini adalah pembagian leading term dengan leading term. Leading term di eh, leading term di target monomial dibagi leading term di basis Grosvenor. Nah, akhirnya kita mendapatkan sisanya yaitu Y2 pangkat 2 kemudian Y3 pangkat 6. Kenapa kok iterasinya selesai di sini? Karena sudah tidak ada lagi leading term yang dapat membagi, sudah tidak ada lagi leading term dari G yang dapat membagi leading term target monomial. Nah, sehingga didapat Y2 pangkat 2, Y3 pangkat 6. Nah, sesuai notasi tadi bahwa kita mengambil pangkatnya saja sesuai indeks. Jadi 2 ini adalah 2, kemudian 3 adalah 6. Jadi sigma 1 sama dengan 0, sigma 2 sama dengan 2, sigma 3 sama dengan 6. Nah, kemudian kita verifikasi eh, solusinya dengan mensubstitusikan di sistem awal. Jadi ini valid. Kemudian total biayanya disubstitusi juga di fungsi biaya. Hasilnya 12. Merupakan fungsi biaya minimum. Demikian proses proses menyelesaikan integer programming menggunakan Python. Saya kembalikan lagi ke Ayu. Baiklah, pada bagian terakhir ini, yaitu bagian kesimpulan, saya menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah integer programming non-negatif menggunakan basis Grosvenor. Pertama-tama, sistem persamaan linier diubah ke bentuk polinomial menggunakan pemetaan homomorfisme, kemudian dibentuk ideal K dari relasi YJ dikurangi Pi dari YJ, yang menyatakan perbedaan antara variabel input dengan hasil pemetaan. Setelah itu, kita hitung basis Grosvenor dari ideal tersebut dengan menggunakan urutan eliminasi tertentu. Langkah berikutnya adalah membagi monomial target X pangkat B terhadap basis Grosvenor G. Jika sisa pembagian tersebut mengandung eksponen non-negatif dan berada di dalam K dari Y1 sampai YM, maka solusi bilangan bulat non-negatif ada. Tapi jika tidak, sebaliknya, maka tidak ada solusi. Untuk mendapatkan solusi yang optimal, misalnya dengan biaya minimum, kita bisa gunakan term order yang disesuaikan dengan fungsi biaya. Eh, Penyelesaian ini diimplementasikan menggunakan perangkat Python. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai bagaimana basis Grosvenor dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah integer programming. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.